Terus ada yang bisa buat berenang juga, kadang nggak masuk air juga bisa seperti itu. Nah, jadi itu tergantung dan bisa. Jadi jangan takut dan jangan merasa malu istilahnya karena sekarang udah lebih malah jadi satu fashion tersendiri gitu. Nah, ini ada sedikit video bagaimana pendengaran itu dijaga. Tadi jangan korek-korek, jangan menggunakan headset, jauhi bising, lalu juga jangan melakukan ear candle, lalu juga ini ya, karena bisa iritasi ear candle itu. Lalu juga lakukan tadi screening pendengaran pada bayi baru lahir 2 hari sampai 1 bulan, OAE atau BERA. Kalau orang nggak bisa lihat pakai kacamata, orang nggak dengar jangan lupa pakai ABD. Dan lakukan selalu pemeriksaan ke THT tiap 6 bulan, bergejala maupun tidak ada gejala. Tadi untuk anak-anak terutama kalau misalnya dia memang belum bisa dengar, sebaiknya lakukanlah pemeriksaan pendengaran gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada yang nanya langsung interaktif aja ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah selesai ya, Dok? Nggak terasa ya? Ada lagi ya. Terima kasih banyak ya, Dok, atas penjelasannya, jelas banget. Iya. Nah, Dok, udah ada satu pertanyaan nih, Dok. Oke. Ada pertanyaan mengenai yang tadi kan sempat dibahas mengenai bilirubin ya, Dok ya, bilirubin yang tinggi. Itu bisa mengakibatkan masalah pendengaran. Nah, itu apakah ada batasannya, Dok? Atau semua bayi-bayi yang kuning tuh ada resiko tinggi ke situ, Dok? Gitu. Oke, bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi balik lagi, semua yang hiperbilirubin lebih dari 11, let's say itu memang beresiko. Mau dia 11, dia mau 20, dia mau 24, sebenarnya itu udah ada resiko dari si bilirubin yang tinggi seperti itu. Apalagi ditambah terkadang anak-anak dengan hiperbilirubin itu dilakukan penyinaran blue light kita bilangnya kalau mungkin sama dokter anak ya itu blue light. Jadi dia sinar untuk menurunkan kadar bilirubinnya itu lebih beresiko lagi sebenarnya. Tapi balik lagi ada benefit ada keuntungannya gitu. Kalau kita nggak lakukan blue light juga nanti anak kita kenapa-napa, cuman memang ada efeknya. Makanya otomatis lakukan screening segera setelah terapi-terapi tersebut ataupun tadi screening dari lahir ataupun 1 bulan setelah terapinya selesai. Biasanya kan kalau blue light seperti itu biasanya nggak lama ya, biasanya mungkin paling lama semingguan, biasanya 1-2 hari juga. Kalau udah turun ya udah gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau emang bayinya kuning atau di atas yang tadi normalnya itu 10 ya, Dok ya. Jadi misalnya 11 ke atas itu emang udah harus di screening ya, Dok ya. Ya, betul. Baik, terima kasih, Dokter. Oke. Nah, Bapak Ibu di rumah juga bisa menuliskan di kolom chat ya apabila ingin yang mau ditanyakan kepada Dokter Hemas. Betul. Nah, mungkin saya mau ngasih tahu juga nih ya, kalau misalnya balik lagi tadi tuh yang penting adalah mungkin kan sekarang tuh pengennya kita sebagai orang tua anak kita bisa bahasa Inggris, bisa ngerti lagu-lagu bahasa Inggris kayak gitu. Nah, balik lagi, jadi kita nggak usah terlalu ngelihat rumput tetangga istilahnya. Balik lagi, yang penting anak kita bisa ngomong dulu, ngomong bahasa Indonesianya udah lancar, baru diajarkan bahasa yang baru. Itu tuh yang penting, soalnya sekarang tuh udah anak masih kecil dikasih baby shark, anak masih kecil dikasih cocomelon, iya cocomelon, anak kecil dikasih JJ atau yang lainnya gitu kan. Nah itu kan bahasa Inggris ya. Mungkin kita bisa kasih lagu-lagu yang dari Baba Lili Tata yang bahasa Indonesia ataupun lagu-lagu Indonesia yang kita zaman dulu ya, maksudnya kayak pelangi-pelangi kayak gitu mungkin bisa dikasih. Walaupun dia mau nonton, kita juga harus meng-guide gitu. Maksudnya kita harus ngawasin juga nih, jangan dilepas nih anaknya gitu, supaya dia bisa ngomong dulu lah intinya gitu. Jadi memang kalau sekarang tuh orang tua pengennya anaknya bilingual gitu ya, Dok ya, bisa sekalian gitu ya, mumpung lagi golden age nih gitu kan, jadi diajarin sekaligus Lagi masa-masa pembentukan karakter juga ya. Betul banget. Tapi ya balik lagi, yang penting dia bisa ngomong dulu bahasa Indonesia. Kalau dia bisa oke, boleh diajarin, justru bagus tuh. Kalau dia misalnya setahun 2 tahun udah lancar banget nih ngomongnya, udah ngecepres banget nih, boleh tuh langsung diajarin bahasa yang lain tuh boleh gitu. Oke, ya. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Semoga tipsnya bermanfaat untuk ibu-ibu, calon-calon ibu mungkin. Ya, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Jadi saya kenal satu anak, Dok. Jadi dia sekarang usianya sudah 3 tahun.
Memang kalau dilihatin dari perkembangan pada saat dia usia 0 sampai 3 tahun ini, dibilang telat bicara, ya seharusnya mungkin anaknya 1 tahun atau 6 bulan tuh udah bawel dok. Dia maksudnya yang kayak diem aja, tapi kalau dipanggil tuh nengok dok. Nah sekarang usia 3 tahun, dia ada ngomong sih udah bisa dok, cuman kadang kalau kata-katanya panjang dia suka belibet dok. Jadi kalau kita minta ulangin dia lupa dok. Nah itu dia juga dia juga ada masalah mengenai motorik dok. Jadi dia nggak bisa pakai megang-megangnya bulu-bulu gitu dok. Nah apakah berpengaruh dok motoriknya itu sama bicaranya atau pendengarannya gitu dok? Oke, bagus nih. Jadi yang pertama adalah memang tadi kan kita screeningnya itu pendengaran, cek pendengarannya dulu gitu. Misalnya pendengarannya oke, tinggal cara berbicaranya. Balik lagi setelah cek pendengaran, sebenarnya kita sebaiknya lakukan cek yang lain dulu nih. Kenapa nih anak nggak mau ngomong? Pertama, itu kita cek mungkin ke dokter anak untuk CT scan kepalanya di bagian neurologi, itu anak neurologi, apakah ada gangguan di otaknya, itu satu. Yang kedua, apakah secara psikologisnya kita biasanya akan tes IQ tuh anaknya. Biasanya kalau emang benar-benar semuanya bagus nih, tes IQ ternyata bagus juga. Nah, apakah ada gangguan psikologikal? Artinya di rumahnya gimana nih gitu. Di rumahnya dia diasusnya sama siapa nih? Apakah balik lagi sama pengasuh ataukah sama ibunya, tapi ibunya ada sih di rumah tapi main HP gitu kan, dia juga nggak ada kontak gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya apakah gangguan motoriknya ya sama saling terganggu gitu sama pendengarannya, sebenarnya bisa iya bisa enggak sebenarnya, karena ya itu balik lagi kita lihat dulu nih di kepalanya, di otaknya apakah ada masalah atau enggak. Kalau misalnya ada ternyata di kepalanya ada masalah, ya jadinya ya sensorik dan motorik istilahnya, gangguan pendengaran dan juga gangguan motorik tangan semuanya gitu. Nah sebenarnya ya peran penting itu sebenarnya dari ibunya sih sebenarnya. Jadi kalau kita sebagai dokter, sebagai terapis, mau kita terapis kayak apa, kalau misalnya di rumahnya tidak di rewind diulang itu yang kita lakukan, sebenarnya susah juga gitu. Dan kasih sayang, balik lagi kita harus lebih banyak memeluk, lebih banyak kontak mata, gitu Mbak. Jadi bisa iya bisa enggak sih gitu. Oh, jadi memang harus pemeriksaan secara keseluruhan juga ya dok ya? Ya, Cuma bisa dilihat dari satu sisi saja ya dok ya? betul. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Mei, juga hampir sama nih dok pertanyaannya, tadi sudah terjawab ya Bu Mei ya? Semoga ya, tapi ditambahin ya, kalau mungkin yang Bu Mei ini kan dia baru ceknya OAE. Sebaiknya lakukanlah BERA ya, kalau misalnya sampai umur 3 tahun itu sebaiknya lakukannya BERA lagi. Jadi nggak OAE doang gitu. Lakukan tes BERA. Di Abdi di Jakarta dan di kota-kota besar biasanya dia punya BERA. Jadi bisa dilakukan BERA di PT Abdi, lalu juga atau biar kita tahu dulu nih berapa batasannya gitu. Apakah benar dia nggak bisa ngomong karena nggak dengar, atau dia nggak bisa ngomong karena malu, atau dia nggak bisa dengar karena balik lagi karena dia 3 bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, pusing dia nggak bisa ngomong. Terus di rumah bapaknya ngomong bahasa Jawa, ibunya ngomong bahasa Indonesia, pembantunya ngomong bahasa Inggris gitu kan, dia pusing. Nah itu benar-benar ngaruh loh, walaupun kayak simple aja gitu, tapi balik lagi harus dicek BERA dulu untuk Bu Mei ya ini. Oke, seperti itu ya Bu Mei. Semoga sudah cukup jelas penjelasan dari Dokter Hema. Oke, dokter. Nah, Mbak Dini, Bu Dokter Hemas, ini ada pertanyaan lagi nih. Tadi kan dokter menjelaskan untuk perencanaan ya dok ya, harus vaksin dulu sebelum punya anak. Nah, vaksinnya ini dilakukan oleh wanitanya aja atau untuk calon papanya juga perlu vaksin nih dok? Oke. Kalau untuk vaksin sebenarnya kan itu dilakukan waktu anak kecil ya, waktu kita masih bayi gitu. Kita bukan bayi, anak gitu. Waktu kita anak umur 2-3 tahun sampai 5 tahun itu ada MUMS, vaksinasi MUMS. MUMS itu ada rubelanya, ada juga si campak seperti itu, di dalamnya juga cacar gitu. MMR kalau misalnya ibu-ibu tahu tuh itu. Jadi bukan berarti pas kawin doang, maksudnya mau menjelang menikah gitu, enggak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kita recheck lagi nih ke belakang, kita tanya nih mama papa kita udah belum ya dilakukan itu. Nah kalau belum, dua-duanya dilakukan gitu. Jadi nggak cuma satu gitu.
Jadi alangkah baiknya kalau misalkan mau menikah gitu dok, vaksin lagi aja gitu ya dok ya. Sebaiknya di rewind lagi kalau misalnya emang belum baru divaksin. Tapi balik lagi kalau sebelum pranikah itu sebenarnya sekarang udah banyak ya vaksinnya, nggak hanya rubella tokso, itu ada juga vaksin itu toksonya itu dilakukan lagi biasanya gitu. Sama vaksin cervix biasanya yang benar-benar baru. Kalau sebenarnya kalau vaksin itu boleh 2 kali nggak sih dok? Boleh. Jadi intinya adalah gini, vaksin itu kan macam-macam ya. Ada yang virusnya dimatikan, ada yang virusnya dilemahkan gitu istilahnya. Dan balik lagi dia sebenarnya ada period ada jangkanya gitu sebenarnya. Sebaiknya memang dilakukan boosternya tuh kapan. Tapi ada yang benar-benar vaksin yang cuma sekali aja cukup gitu, kayak let's say BCG yang untuk TBC seperti itu biasanya cukup sekali, ataupun vaksin-vaksin yang lain juga ada yang perlu di booster, ada yang enggak gitu. Baik. Jadi tetap ya dok ya, kalau memang mau vaksin lebih baik konsultasi juga ya dok ya ke dokter. Konsultasi dulu ke dokter anak, terutama untuk anak-anak kita, atau kalau yang udah besar ke dokter penyakit dalam, imunologi namanya. Dok, ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Sulifah. Ya, jadi assalamualaikum dokter, izin bertanya. Anak saya usia 2 tahun 10 bulan baru bisa mengeluarkan kata mama. Kalau dipanggil enggak nengok dok, tapi kalau adiknya nangis dia dengar dok, malah dia kasih diam adiknya. Nah, dia sih lebih sering banyak nonton YouTube dok. Nah, saya juga sudah bawa ke dokter THT, tapi dikasih rujukan ke saya sudah bawa ke dokter spesialis anak, terus dikasih rujukan ke dokter THT. Nah, dari dokter THT sih telinganya normal dok, tapi dikasih rujukan ke Abdi untuk dilakukan tes OAE mungkin dan BERA dan SSR dok. Tapi 2 kali itu selalu gagal karena setiap dikasih obat tidur dia selalu muntahkan dok. Nah, sekarang masih menunggu lagi untuk pemeriksaannya. Untuk mengatasinya di rumah gimana ya dok? Saya sudah coba ajari tapi anaknya cuma ketawa dok, karena ibu dan bapaknya sibuk, jadi anaknya ditinggal sama nenek. Mungkin ada tips gitu dok. Nah, inilah sebenarnya balik lagi tadi yang sudah saya jelaskan. Bapak ibunya kerja, tinggal sama neneknya. Balik lagi nih, nenek itu ada keterbatasan ya, mama ibu ya. Nenek itu istilahnya satu, dia udah tua, kadang suka sakit-sakitan, gampang capek. Anak kita 2 tahun tuh lari-larian, di mana-mana lari sini, lari sono gitu. Buru-buru dia mau ngajarin, ini udah ngap gitu istilah, untuk nangkep anaknya udah capek sebenarnya. Terus belum lagi dia nyuapin, belum ngurusin rumah itu sebenarnya. Makanya itulah keterbatasan dari nenek dan pengasuh itu tadi saya bilang. Kalau misalnya orang tua, terutama ibu tuh beda feelingnya, beda banget deh, kayak rasa kontak sama anaknya tuh beda, apalagi ibu-ibu yang menyusui waktu itunya, itu beda banget. Jadi sebaiknya satu, coba ibu pikir lagi untuk sebaiknya apakah cuti sebelumnya ataukah seperti apa, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya anak itu ketawa kayak males gitu, ya tergantung caranya ibu gimana. Pertama, misalnya panggil dulu nih, misalnya anak saya namanya Amar. Amar, sini, duduk di depan gitu, sambil kita gendong ini, duduk. Kasih flashcard atau kasih gambar. Apel. Terus dia hehehe. Amar, diam. Apel. Jadi benar-benar diarahin nih anaknya gitu, diarahin ke kita mukanya, benar-benar kontak sama kita nih. Kontak banget nih. Ini apel. Ngamuk-ngamuk gitu. No, apa ya? Tidak, jangan, nggak boleh gitu. Duduk. Ini apel. Terus dia misalnya seperti itu. Mungkin sekali akan begitu, tapi kalau dilakukan berulang dia akan tahu, oh ini apel gitu. Atau kayak kita juga bisa dengan cara yang lain sambil main. Nah itu kontak main itu penting. Misalnya kita mulai ngegambar atau kita kasih cat warna, yuk kita warnain yuk gitu. Walaupun namanya anak 2 tahun itu pasti nggak bisa mewarnai lurus seperti rapih gitu, nggak, biarin aja dia mau coret-coret kayak apa, biarin. Ini apel ya, iya ampun lucu, rasanya manis ya gitu. Itu kelemahannya kalau untuk nenek dan pengasuh, karena ya walaupun nenek sayang ya, apalagi kalau pengasuh tuh sense of belongingnya anak kita tuh beda pasti gitu. Jadi sebaiknya lakukanlah sama ibu. Lalu yang kedua, memang harus dilakukan OAE dan BERA ASSR. Jadi memang jangan OAE doang, tapi mungkin sebenarnya dilakukan itu ya, cuman yang ibu mungkin ingahnya OAE, sebenarnya biasanya akan dilakukan dua-duanya. Dan memang kalau misalnya obatnya itu selalu dimuntahkan, mungkin sebelum berangkat, nah balik lagi nih,
Makanya ini harus ada kontak yang bagus antara anak sama ibu gitu supaya siapa namanya misalnya Amar, nanti kita mau periksa gitu. Walaupun dia bilang ngapa anaknya nggak bisa diam gitu, kita biarin aja, kita kasih informasi gitu ke dia. Nanti Amar diperiksa gitu, nanti kalau minum obat jangan dimuntahin ya gitu, atau kayak seperti itu. Jadi benar-benar ada kontak mata dan pelan-pelan seperti itu. Kalau misalnya itu sampai sini juga memang mau nggak mau ya harus agak sedikit direjeng ya. Yang penting adalah obatnya masuk seperti itu. Karena susah kalau udah 2 tahun berapa tuh tadi 10 bulan, oh itu udah mau 3 tahun, itu udah gede anaknya soalnya. Anaknya udah besar. Nah itu susah kalau misalnya itu harus benar-benar dipegangin gitu. Balik lagi, memang yang paling baik adalah ibunya yang melakukan terapi tersebut. Ibu harus bisa ya minimal gimana ya, cuti lah atau gimana deh menurut ibu yang lebih mengerti untuk pekerjaan ibu gitu. Karena balik lagi golden period anak itu 3 tahun gitu. Ibu sudah terlambat sebelumnya nih kan istilahnya. Daripada menyesal kemudian, mendingan ya kita nyari apa sih gitu istilahnya, nyari apa di dunia ini gitu. Kecuali kalau anak kita sehat seperti itu, bisa bicara, itu udah kenikmatan tersendiri. Balik lagi setelah itu mungkin anak sudah bisa berbicara atau bisa ini, mungkin ada rezekinya lagi baru bisa kerja lagi gitu ya. Iya, seperti Ibu Sulifah, maaf. Ya. Jadi yang penting komunikasi antara ibu, orang tua, dan anak ya dok ya. Meskipun memang anaknya belum ngerti atau nggak paham, tapi kan rasa itu nyampe ya dok ya. Balik lagi berarti ya, peran orang tua. Betul sekali. Nah dokter, ini ada pertanyaan dari Facebook dok, karena kita juga live melalui Facebook ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ramadhani. Izin tanya dok, apakah anak yang mengalami gangguan pendengaran harus diimplan? Apa tidak cukup dengan alat bantu dengar saja dok? Oke, bagus nih pertanyaannya. Tadi sempat saya jelasin bahwa kalau misalnya kita udah pakai alat bantu dengar nih, tapi nggak ada respon sama sekali, maksudnya benar-benar dia kan tadinya dia nggak bisa ngomong nih, terus pakai alat bantu dengar dia bisa jadi satu kata dalam waktu setahun kayak gitu, cuman satu aja kata yang jelas, cuman satu kata doang, tapi nggak ada respon yang lain. Nah itu menurut saya susah juga sih kalau mau diimplan juga. Yang harus diimplan juga sebenarnya kalau misalnya pakai alat bantu dengar, perbaikan, terus meningkatnya juga cuman istilahnya dia bisa satu kalimat, sebenarnya itu boleh tuh untuk implan koklea. Tapi kalau misalnya baru cuman meningkatnya cuman satu kata gitu, sebaiknya dicek dulu nih, dicek lagi, karena sebelum melakukan implan koklea kita nggak langsung operasi gitu, enggak, kita akan koordinasi dengan berbagai macam dokter gitu, dari dokter neuro anak, psikologi anak, terus habis itu dokter THT sendiri seperti itu, dan dari pihak alatnya juga kita gabung dulu sama keluarga. Nih anak kira-kira bagaimana gitu. Tapi memang kalau dengan alat bantu dengar tidak ada respon, sebaiknya lakukan implan koklea itu tadi. Tapi sebaiknya balik lagi kalau untuk implan koklea lakukanlah pemakaian alat bantu dengar dengan benar dan terapi wicara dulu. Minimal ya setahun lah. Kalau misalnya itu memang kurang bermakna ya boleh dilakukan itu. Tapi sebaiknya sih kalau yang implan itu malah justru yang pakai ABD bagus, pakai ABD aja terus gitu sampai selanjutnya gitu. Dan yang balik lagi ya, kalau misalnya saya sih tipenya kalau emang nggak bisa denger, jangan belajar bahasa isyarat atau bahasa bibir, sebaiknya dia harus dengar gitu. Makanya belilah alat bantu dengar supaya dia mendengar, dia sama seperti kita, karena secara sosial emosi itu beda loh orang dengar sama enggak gitu. Jadi sebaiknya belilah alat bantu dengar karena supaya anak untuk belajar, balik lagi tadi sosial emosionalnya juga baik gitu untuk anaknya gitu. Dan juga kalau memang ada suara dia bisa merespon ya dok ya. Kalau isyarat kan dia harus dicolek dulu gitu ya, harus hadap-hadapan. Bener, apalagi di era pandemi gini kan repot ya, pakai masker, dia nggak bisa baca bibir, repotnya sebenarnya. Nah sebaiknya makanya pakai alat bantu dengar tadi untuk menjaga kita, artinya ketika kita, jadi dia bisa mandiri gitu istilahnya, ada orang di belakang kita, ada mau nyebrang jalan ada mobil, dia aware gitu intinya gitu, daripada belajar seperti itu. Bukannya melarang sih, sebaiknya usahakan untuk mendengar seperti itu.
Nah, ini berhubungan nih dok sama pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Ibu Amanda Putri. Jadi Assalamualaikum dok, anak saya usianya 2 tahun 7 bulan. Sudah periksa pendengaran, yang kanan itu tidak ada respon, yang kirinya 110 desibel dok. Nah pertanyaannya, apakah anak saya ini masih bisa bicara lancar dok? Karena baru jalan 3 bulan nih dok pemakaian alat bantu dengar. Kalau dipanggil belum nengok, tapi kalau bunyi lonceng atau tepukan tangan itu dia udah nengok sih dok. Oke, buat Ibu Amanda, ya memang pertama adalah lakukan terapi wicara tadi ya minimal 1 tahun. Lalu balik lagi ibunya sebagai orang tua harus ada kontak mata untuk memberikan input materi gitu, informasi apapun untuk dia belajar. Lalu misalnya memang kalau misalnya selama 1 tahun itu nggak ada perubahan yang nyata, ya balik lagi tadi memang implan koklea boleh dicoba itu sebaiknya. Tapi balik lagi itu kan bukan sesuatu yang murah ya istilahnya implan koklea itunya. Jadi sebaiknya sebelum sampai ke implan koklea itu balik lagi kalau anaknya sudah ini kan udah jelas nih ini emang bener sensori neural sangat berat seperti ini, kayaknya benar-benar orang tua harus lepas semuanya. Istilahnya kan saya bilang kerjanya apapun itu, terutama ibunya untuk fokus ke anaknya, untuk mengajarkan anaknya, jauhi dia dari gadget. Karena kalau gadget itu, misalnya kita nonton YouTube ya, dia tuh ngomongnya sebenarnya cepet banget gitu. Ngomongnya cepet, dia tuh nggak bisa nangkep kalau anak, apalagi dia belum bisa dengar. Kecepatannya apa sih ngomongnya gitu. Jadi itulah gunanya orang tua, terutama ibunya yang ngajarin dengan pelan-pelan dan sabar kuncinya. Emang sih nggak sabar kalau kayak gini, cuman sebisa mungkin sabar seperti itu. Aku lakukan juga, jadi balik lagi walaupun udah dikasih alat bantu dengar yang paling mahal, yang super power dan udah diterapi, kalau di rumah tidak diulang, tidak dilanjutkan lagi belajarnya, ya nggak bisa gitu istilahnya. Jadi tetap harus banyak faktor yang harus dilalui dulu sebelum itu, dan kalau emang nggak bisa ya baru tadi implan koklea gitu. Dokter, nah ini kan namanya anak kecil ya dok ya, kalau ada sesuatu barang yang nempel atau yang nyangkut kan pasti nggak nyaman nih dok. Risih ya. Pas awal-awal kan mungkin kayak nggak mau pakai atau ngelepas gitu dok. Nah kadang kan sebagai orang tua mungkin nggak tega maksa atau harus dipasangin maksa gitu dok. Takutnya anak trauma gitu dok. Nah menurut dokter gimana dok? Betul. Oke, balik lagi, ini udah bukan saatnya nggak tega lagi sebenarnya sama anak. Kalau saya tipe yang dokter bukan galak ya, tapi saya udah tipe yang udah di fase seperti ini, terutama yang udah SNHL berat gitu, udah nggak ada nih Bu, aduh kasihan sama anak saya. Ibu kasihan anaknya nggak bisa dengar atau nggak kasihan anaknya pakai alat bantu dengar, itu satu. Mendingan anaknya bisa dengar kan, intinya adalah biar anaknya dengar. Jadi balik lagi ya, namanya anak itu satu pasti rewel, nggak ada anak yang kooperatif, nggak usah pakai alat bantu dengar diperiksa juga, mana ada anak yang sangat kooperatif, itu jarang biasanya. Nah balik lagi dilakukan pembiasaan, kalau emang udah sering seperti itu dia akan ya udah, oh ini berarti sesuatu yang emang saya harus pakai nih gitu, sambil diberikan pengertian gitu. Pas dipakai tuh Amar denger kan, misalnya anaknya siapa, Amar denger kan, kalau misalnya dilepas tuh Amar nggak denger kan, jadi dia bisa tahu gitu mana apa efeknya. Apalagi anak udah 2 tahun kan lebih bisa kita ajak komunikasi istilahnya gitu. Nah coba seperti itu, jadi benar-benar komunikasi sih sebenarnya, kita ajak anak kita tuh berbicara gitu, tapi berbicara jangan marah-marah gitu, dia tuh nggak denger gitu, jadi ya harus dimengerti gitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi terang banget ya dok. Ih marahin aja sih, ibu udah telat kalau sekarang ibu aduh kasihan anaknya trauma atau apa, nggak bisa, ini udah terakhir, ibu mau gimana gitu. Ya dok, masih ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya dok. Ya ini dari Facebook lagi sih dok. Ini dari Ibu Nova Italia. Oke, jadi beliau ini punya anak nih dok, ada derajat desibelnya itu kanan kiri 90 dan 80 desibel gitu. Apakah kalau pakai implan itu gagal bisa mengakibatkan tuli, maksudnya tuli Atau total implan itu gitu ya? bisa gagal nggak dok? Kan implan itu kan kayaknya ibaratnya harapan terakhir nih dok. Jadi Ibu Nova Nova ini bertanya apakah mungkin implan ini bisa gagal gitu dok?
Oke, jadi kalau misalnya dibilang bisa gagal ya bisa aja sih, cuman resikonya kecil banget sesuai dengan penelitian itu sampai 0, istilah di bawah 1 lah, istilahnya di bawah 1% kegagalannya di seluruh dunia ya. Jadi kemungkinannya kecil banget yang pasti satu. Terus apakah udah pakai alat? Udah pakai implan koklea, udah operasi pasti bisa dengar? Balik lagi, nggak cuma main pasang alat terus dia bisa dengar gitu ya, enggak. Balik lagi dia harus belajar. Anak-anak dengan gangguan pendengaran ini harus lebih sering belajarnya gitu ya sih. Udah dikasih ini kan mesin ini apa ya, ini selama dia 3 tahun dia tuh nggak pernah dengar suara, tiba-tiba dia dengar suara, ini apaan sih gitu, pasti seperti itu. Jadi pertama harus pengertian dulu itu, Amar pakai alat sekarang biar bisa dengar, coba ini bunda, jadi satu-satu ngajarinnya satu-satu. Jadi nggak hanya udah pakai alat udah terus ibunya kerja bye kasih ke terapi bicara udah pulang main sendiri pakai iPad gitu, nggak bisa kayak gitu, tetap nggak bisa banget tuh kayak gitu. Jadi balik lagi, makanya sebelum implan koklea itu kita akan mengadakan bener-bener kekumpul nih semua dokter THT, dokter psikolog, dokter anak, neurologi, alatnya sama keluarganya untuk dikasih tahu nih mau nggak nih jadi udah deal dulu di awal nih, kita pasang, tapi ibu mau nggak nih keluar dari kerja setahun? Ibu mau nggak nih begini? Kalau misalnya dia bilang, aduh berat dok, bla 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 bla, ngapain dipasang mahal-mahal tapi nggak ada stimulus, ngapain gitu. Jadi komitmen orang tua di awal juga penting banget. Orang tua tuh penting banget, bener deh. Orang tua tuh penting banget. Seperti itu Ibu Nova, semoga cukup jelas penjelasan dari Dr. Hema. Oke, kita lanjut dok, pertanyaan selanjutnya. Dok, dari beberapa, kalau sebelum hamil itu kan kayak ada beberapa virus nih dok, yang tadi dokter sempat sampaikan bahwa ada torch ya dok ya. Nah untuk torch ini itu kan akan berpengaruh sama janinnya yang nantinya akan lahir dok. Nah itu apakah memang hanya masalah pendengaran saja yang bermasalah atau ada yang lainnya dok? Betul, jadi balik lagi tadi ini kasarnya ada yang kena ke telinga jadinya gangguan pendengaran, ada yang kena ke jantung jadinya bocor jantungnya, ada yang kena ke motoriknya jadi kalau mungkin ibu-ibu tahu cerebral palsy jadi lumpuh layu seperti itu, ada lagi yang kena mungkin ke otaknya seperti itu ya tadi lumpuh layu ataupun gampang kejang seperti itu, epilepsi itu juga bisa macam-macam. Jadi memang makanya virusnya ini dia berhentinya kemana gitu istilahnya. Kalau dia berhentinya lagi di saluran pendengaran jadinya nggak bisa dengar. Nah tapi biasanya dia nggak akan berdiri sendiri biasanya. Misalnya dia ada gangguan pendengaran, kalau ada infeksi TORS itu atau rubella itu dia biasanya tokso itu dia bisa juga kemana-mana, minimal ada 2, entah ke jantungnya atau ke dia ada CP-nya, cerebral palsy-nya, ataupun dia ada yang matanya jadi gangguan penglihatan gitu, itu juga banyak gitu. Jadi biasanya sih nggak berdiri sendiri. Makanya sebelum amit-amit terjadinya seperti itu, memang sebaiknya kita harus lebih aware terhadap diri kita dulu nih. Kita lebih aware terhadap diri kita yang mau hamil, itu juga harus jelas nih, konsumsi makanannya juga harus lebih jelas seperti itu. Hindarilah semua makanan-makanan yang berpengawet seperti itu. Dan katanya kalau emang lagi hamil pun itu ya dok ya, makanan-makanan yang memang belum matang sekali itu dihindari ya dok ya? Iya betul, kayak mungkin sushi seperti itu sebaiknya sih jangan ya, tapi kalau emang pengen banget ya dikit dan usianya udah gede ya, maksudnya udah trimester ketiga tuh nggak apa-apa deh, tapi ya itu cuma dikit aja asal biar nggak ngiler aja istilahnya, boleh lah. Tapi kalau misalnya syarat doang karena udah pengen banget gitu, tapi kalau misalnya sebaiknya kalau bisa cari yang lain ya yang lain aja gitu. Oke. Ya dok, ini pertanyaan selanjutnya mengenai infeksi atau virus rubella juga dok. Nah ini kira-kira nih dok, kalau seorang ibu hamil pada saat usianya di atas 7 bulan gitu dok, udah hamil besar gitu, terinfeksi rubella, apakah akan berpengaruh ke janinnya dok? Nah, balik lagi sebenarnya itu mungkin bisa konsultasi ke dokter obgyn ya, cuman sebaiknya memang itu dia harus dilakukan screening pendengaran segera nih gitu istilahnya.
Karena kalau misalnya ya belum tentu juga sih memang bisa ke anaknya, cuman resiko nurun ke anaknya istilahnya menulari anaknya tuh tinggi gitu sebenarnya. Nah, otomatis makanya sebisa mungkin kita lakukan screening pendengaran sehingga kalau misalnya udah kedetek nih umur 3 bulan memang ternyata ada gangguan, pakai alat bantu dengar, insya Allah umur 3 tahun dia udah kayak